Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita belajar seperti biasanya ya nak. Jadi hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi sebelum itu, Ibu mau tahu dulu siapa teman-teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kenapa si Rizky si Imam? Kenapa dia nggak datang nak? Nggak hadir. Sudah ada ya? Iya, tidak ada kabar. Oke. Iya, sayang. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Oke? Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Jadi doa ini penting agar sesuatu yang kita mulai menjadi berkah. Nah, untuk penyemangat pada pagi hari ini, Ibu mau dengar dulu anak-anak Ibu melakukan tepuk PPK. Masih ingat kan? Ayo buat dengan semangat. Tepuk PPK. Mandiri, raya. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, tepuk tangan buat semua. Tepuk. Buat semua. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, ini akan Ibu share. Coba anak-anak Ibu lihat. Bisa terlihat, nak? Bisa? Nampak? Bisa Bu. Nampak Bu. Hari ini kita belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat. Dan hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan pelajaran untuk hari ini, Ibu mau tahu dulu persepsi atau kemampuan kalian tentang materi yang lalu. Karena materi yang lalu akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Coba anak-anak, gambar apakah yang tampil dalam PPT yang Ibu tayangkan? Gambar apa? Gambar Danau Toba. Gambar Danau Toba. Kalian anak Ibu, gambar Danau Toba ada di provinsi mana? Gambar Danau Toba ada di provinsi mana? Danau Toba tersebut, nak? Sumatera Utara. Oke, pintar. Pernahkah kalian ke sana? Pernah. Pernah ke sana, angkat tangannya. Saya Bu. Oke, pintar. Cantik nggak Danau Toba itu? Cantik. Jadi Danau Toba itu nak berada di dataran tinggi atau di dataran rendah? Tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi kalau dataran tinggi cuacanya bagaimana? Dingin. Dingin, iya pintar sekali. Jadi karena Danau Toba berada di dataran tinggi, berarti katanya cuacanya sejuk atau dingin. Nah, jadi kalau dia berada di dataran tinggi, masyarakatnya cenderung memiliki pekerjaan apa kalau dia letaknya di dataran tinggi? Bertani. Iya, pintar sekali anak Ibu. Jadi bertani apa rupanya dia di sana, nak? Bertani. Sayur. Terus apa lagi? Sawah. Sawah, ya boleh. Lalu apa lagi? Iya pintar anak Ibu. Nah, jadi ada hubungannya tentang materi yang lalu sama materi yang sekarang. Anak-anak Ibu lihat sekarang udah cantik-cantik, masih sehat, tetap semangat ya, nak? Nah, di sini Ibu memberikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk materi kali ini. Nah, yang pertama, anak-anak Ibu harapkan mampu menelaah penampakan alam dan buatan. Lalu, anak-anak Ibu mampu membuat laporan tentang pengamatan ketampakan alam dan penampakan buatan yang ada di daerah kalian.
Lalu ada lagi anak-anak ibu mampu merumuskan pertanyaan serta mampu membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Lalu anak-anak ibu juga ibu harapkan mampu menelaah manfaat persatuan dan kesatuan dengan tepat. Lalu bisa lagi mengemukakan keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak ibu mampu mempresentasikan hasil LKPD yang ibu berikan kemarin. Nah, kita lanjut. Coba anak-anak ibu lihat, di gambar yang kalian lihat, tampak gambar apa di dua gambar ini, nak? Gambar apa itu, sayang? Gambar Gambar gunung sama sawah. Iya, pintar. Jadi kalau gambar gunung itu termasuk kenampakan apa? Penampakan alam. Iya, pintar, sayang, kenampakan alam. Lalu dia kalau dia sawah, dia termasuk kenampakan apa? buatan. Iya, pintar, sayang. Jadi kalau dia sudah tahu, pintar, iya benar sekali, anak, kenampakan buatan. Jadi yang dimaksud kenampakan buatan itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, apa itu kenampakan buatan? Dengar suara ibu? Berbentuk dampak keturunan manusia. Iya, benar sekali anak ibu. Jadi katanya kenampakan buatan, katanya buatan manusia. Lalu dia kalau kenampakan alam itu apa? Siapa yang tahu? Penampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik dan berada di darat maupun di laut. Iya, pintar sekali anak ibu. Iya, jago. Berarti anak ibu udah tahu. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya. Di sini katanya kedua gambar tersebut merupakan penampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Sedangkan kenampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh kenampakan buatan. Benar sekali tadi katanya, siapa tadi yang bilang, si Jingga ya kan. Lalu gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, di sini akan Ibu tampilkan video tentang kenampakan alam. Coba kita amati video yang Ibu tayangkan ya, Nak. Nah, katanya hari ini kita belajar tentang kenampakan alam dan buatan. Jadi katanya kenampakan alam merupakan semua peristiwa hasil alam yang berada di permukaan bumi. Nah, kenampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang kenampakan alam, di mana contoh kenampakan alam wilayah daratan merupakan termasuklah dia meliputi gunungan, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Dan inilah, lihat di sini dijelaskan. Coba anak-anak lihat. Terlihat nggak videonya, Nak? Nampak kan? Oke, mantap saya. Ini juga dijelaskan tentang pegunungan. Lalu di sini ada dataran tinggi, katanya merupakan daerah luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga sering disebut sebagai platau, dataran tinggi. Sedangkan dataran rendah merupakan daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari atas permukaan laut. Lalu kemudian di sini ada katanya pantai. Pantai merupakan daerah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Di sini juga dijelaskan tentang tanjung yang merupakan bagian pada daratan yang menjorok ke laut. Nah, terakhir ini delta. Delta, Bang. Lalu selain daratan, lalu ada juga perairan yang merupakan kenampakan alam. Coba kita lihat, jika dia di perairan apa-apa saja. Dia meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa.
Kalau anak-anak ibu kan semua pernah tahu sungai ya kan? Kalau sungai yang sering kita lihat kan? Di sini ada katanya sungai merupakan kenampakan alam. Lalu ada danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Ya. Nah, sekarang dia kenampakan buatan. Jadi katanya kenampakan buatan katanya memang sengaja dibuat untuk ketentuan tertentu seperti bandara, pelabuhan, bendungan, taman kota. Anak-anak ibu kalau di tebing tinggi ada taman kota kan, Nak? Pernah ke taman kota, Nak? Iya, jadi taman kota itu merupakan kenampakan buatan. Lalu siapa yang pernah ke bandara? Siapa yang pernah ke bandara? Angkat tangan. Oke, mantap anak ibu. Bandara juga termasuk kenampakan buatan. Nah, di sini dijelaskan juga arti dari bendungan. Jadi ini adalah contoh kenampakan buatan. Tadi anak-anak ibu sudah ada yang menjelaskan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sampai di sini ada anak-anak ibu yang belum paham tentang kenampakan alam dan buatan? Sudah paham semua, Nak? Udah, Bu. Oke, mantap sekali anak ibu. Kemarin ibu ada memberikan tugas LKPD kepada anak-anak ibu, di mana LKPD tersebut ibu harapkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian yang sudah ibu bagi, di mana kelompok tersebut terdiri atas 4 sampai 5 orang, dan kelompok tersebut membuat kelompok pribadi di WA Group di mana ibu berada di dalamnya untuk mengikuti perkembangan kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Jadi katanya tugasnya kemarin adalah membuat laporan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan melalui segala informasi yang kalian dapat. Boleh itu melalui televisi, radio, Google, YouTube, boleh dari mana aja. Dan kalian bacakan sekarang. Siapa yang udah siap, kelompok mana yang udah siap menuliskan laporan yang ibu berikan di LKPD IPS. Angkat tangannya. Ayo kelompok mana? Oke, kelompok mana, Nak? Si Farel. Farel dari kelompok mana, sayang? Kelompok Kumbang. Oke, silahkan bacakan hasil laporan yang kelompok Kumbang buat, Nak. Baca yang kuat biar ibu dengar. Yang lain coba silent biar tidak bertabrakan suaranya ya. Di sini saya mewakili kelompok membacakan hasil laporan diskusi kelompok tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Berdasarkan hasil dari berbagai sumber yang kami dapat seperti melalui televisi, koran, majalah, dan Google. Kami dapat menyimpulkan bahwa penampakan alam yaitu penampakan merupakan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik darat maupun di perairan yang sudah tercipta secara alami. Yang termasuk ke dalam penampakan alam daratan yaitu dataran rendah, pantai, lembah, tanjung, delta, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sedangkan penampakan alam perairan seperti sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan samudra. Yang termasuk ke dalam penampakan buatan yaitu daerah yang dibuat dengan sengaja di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Seperti kebun binatang, waduk, pelabuhan, bandara, pemukiman penduduk, kolam renang, taman, dan lain sebagainya. Penampakan alam, gunung, pantai, bukit, danau, sungai. Penampakan buatan, kebun binatang, kolam renang, taman, bandara, dan pelabuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Farel. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Kumbang. Tepuk. Kelompok Kumbang. Oke, terima kasih. Di sini Farel mewakili kelompok Kumbang untuk membacakan laporan hasil dari LKPD materi yang Ibu berikan kemarin, ya kan, yang dibacakan pada hari ini. Oke, terima kasih, Nak. Nah, jadi sisa dari teman-teman kelompok yang lain bisa mengirimkan ke WA Ibu
WA grup untuk melaporkan hasil laporan kalian pada LKPD IPS. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu mau tanya dulu, katanya di sini ada kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya, Nak? Kalimatnya adalah kalimat bertanya. Iya, pintar, boleh. Yang Kalimat diakhiri tanya. dengan tanda tanya. Oh, boleh. Ada katanya dengan diakhiri dengan tanda aja kata-kata yang digunakan, Nak, untuk kalimat tanya. Coba sebutkan. Ada apa aja? Dengar suara Ibu? Apa? Terus? Siapa? Di mana? Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Siapa? Mengapa? Oke. Pintar sekali anak Ibu. Nah, jadi sekarang anak-anak Ibu ini siapa yang bisa menjelaskan apa itu artinya apa? Apa itu digunakan untuk apa? Ayo, Bu. Nah, ayo. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan, Bu. Iya, boleh anak Ibu. Lalu apa lagi? Apa artinya kapan? Kapan? Kapan siapa yang tahu artinya? Waktu. Waktu boleh. Iya, pintar sekali anak Ibu. Lalu kalau bagaimana? Bagaimana digunakan untuk apa? Bagaimana menanyakan itu proses? Iya, pintar sekali. Nah, coba lihat di sini sudah Ibu tampilkan. Nah, katanya kalimat tanya itu merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jadi benar kata teman kalian tadi, katanya untuk bertanya Bu boleh menggunakan akhiran tanda tanya, iya juga. Lalu katanya tadi ada yang mengatakan menggunakan kata tanya Bu, iya. Kata-kata tanya tadi yang dibilangkan teman-teman kalian termasuklah ke dalam tayangan yang Ibu kirim ini ke kalian. Di sini ada katanya apa, bagaimana, kapan, siapa, dan di sini diberikan arti. Misalnya nih apa. Apa katanya untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Benar tadi kata temannya, kata si Farel. Lalu ada lagi bagaimana. Bagaimana ini katanya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung. Benar juga tadi kata siapa tuh? Kata Saskia. Nah, di sini juga ada arti-arti yang lain seperti kapan, siapa, kan? Semalam udah Ibu kirimkan bahan ajar, ya kan? Bahan ajar itu memuat semua tentang materi yang kita pelajarin pada hari ini. Dan anak-anak juga bisa membuka bukunya. Udah semua dapat kemarin kan buku yang Ibu berikan kan sama bahan ajarnya? Bukunya anak-anak bisa, iya pintar saya, bisa melihat di halaman 76 untuk materi kali ini. Nah, sekarang di sini ada teks non-fiksi. Siapa yang mau mencoba membuat pertanyaan dengan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang mau membuat kalimat tanyanya? Coba. Ibu. Siapa itu Saskia? Oke, bacakan saya. Apa judul teks tersebut? Oke, boleh. Katanya apa judul teks non-fiksi tersebut? Coba anak-anak Ibu lihat apa judul teks non-fiksi yang ada di tayangan PPT yang Ibu berikan. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Iya, pintar sekali. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Benar. Lalu siapa lagi? Ada lagi nggak yang mau membuat pertanyaan? Nah, ayo coba apa lagi? Nah, Dilihat dari Jakarta. nah, katanya berapa kilometer kawasan Puncak jika dilihat dari sebelah selatan Jakarta? Begitu kan Saskia? Ayo, berapa kilometer? 70 kilometer, Bu. Iya, pintar sayang, 70 kilometer. Iya, pintar sekali Kak Jingganya. Ayo, ada lagi satu kali lagi Ibu mau coba. Siapa yang mau membuat pertanyaan tentang kalimat non-fiksi yang ada dalam buku dan dalam PPT yang Ibu tayangkan? Ayo, siapa? Siapa yang membuat?
Oh, Saskia, oke. Apa lagi, Nak? Mengapa kebun teh di puncak Bogor? Nah, katanya kenapa kebun teh di puncak Bogor itu katanya dingin atau Karena sejuk? posisinya di lereng pegunungan. Iya, benar sekali anak ibu. Karena katanya posisinya berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Jadi dari materi kita pelajaran ini ada yang mau bertanya nggak tentang kalimat tanya? Ada? Enggak, udah pintar sekali anak ibu. Oke, untuk buat semangat anak-anak ibu, coba ibu mau tepuk semangatnya dulu. Bisa? Ayo kita buat tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Nah, karena tadi anak-anak ibu tidak ada pertanyaan, di sini ibu tampilkan LKPD yang LKPD-nya ibu kirimkan kemarin. Nah, ini katanya tugas pribadi. Tadi ada yang mau membacakan LKPD yang salah masuk tadi kan, si Akbar. Mana si Akbar? Akbar dengar suara ibu, nak? Ayo bacakan yang tadi Akbar salah baca. Laporan teks narasi mengenai pengalaman ketika berwisata dengan keluarga. Oke, lanjut. Hari libur yang lalu, saya bersama ibu dan ayah berlibur ke rumah nenek di kampung. Sebenarnya saya mengajak ayah untuk berwisata ke pantai. Tetapi ayah tidak setuju karena sekarang dalam masa pandemi COVID-19 dan harus menghindari keramaian. Sehingga ayah memutuskan untuk pergi ke rumah nenek. Walaupun hanya ke rumah nenek, saya sangat senang karena di sana saya sering diajak oleh nenek dan kakek ke sawah yang mereka milik. Sawah yang memiliki nenek merupakan penampakan buatan karena sawah dengan tertentu yang bisa menghasilkan. Saya sangat senang karena kakek mengajari saya menanam padi yang mereka miliki. Terkadang saya melihat kerbau untuk membantu sawah memiliki mulai digarap. Liburan saya sangat menyenangkan. Oke, terima kasih Akbar. Coba kita kasih dulu tepuk buat si Akbar. Tepuk buat Akbar. Ya, terima kasih Akbar. Walaupun sinyalnya macet-macet di tempat Akbar, Akbar tetap semangat ya kan memberikan laporan sampai salah kamar tadi dia. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Jadi hasil pengalaman pribadi kalian tentang penampakan alam dan penampakan buatan yang kalian alami selama berwisata dengan keluarga bisa kalian kirim ke grup WA. Oke, anak-anak ibu. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Sampai di sini ada pertanyaan sayang? Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada percakapan tentang si Lani dan Siti. Siapa yang bisa melakukan percakapan antara Lani dan Siti? Di buku ada di halaman 79. Oke, siapa yang mau membacakan? Si Naswa. Saskia. Oke, Naswa dan Saskia. Ibu mau si Naswa jadi si Lani, si Saskia jadi si Siti. Oke, mainkan. Sepertinya kawasan puncak di Bogor itu menarik untuk dikunjungi ya, Siti. Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali. Apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, yang saya dengar kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan dari daerah-daerah di sekitar Bogor, seperti Jakarta dan Bekasi. Dan setiap akhir pekan area menuju kawasan itu dipadati oleh para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerahnya ya, Siti. Kegiatan tersebut tentunya memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Seperti itu, masyarakat harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Dampak itu harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Aku setuju, Siti. Tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit dicapai. Nah, dari percakapan antara
Ilani dan Siti ini menjelaskan bahwa manfaat persatuan dan kesatuan katanya bisa juga untuk membangun atau meningkatkan kehidupan ekonomi. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Coba lihat, katanya ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu hal yang harus dicapai oleh bangsa kita. Nah, sebelum itu Ibu mau tahu dulu siapa yang tahu artinya tentang persatuan? Coba angkat tangannya yang tahu artinya Saya, Bu. persatuan. Nah, apa itu Farel? Apa nak? Persatuan ada dengan Apa? persatuan ada satu. Boleh. Lalu kalau kesatuannya apa? Kesatuan sebagian dari persatuan. Bagian dari persatuan. Oke, boleh. Halo, ayo siapa lagi yang bisa? Tangannya siapa yang bisa menjawab apa itu persatuan dan kesatuan? Bu, Apa nak? seperti Bhinneka. Oh, boleh seperti Bhinneka Tunggal Ika. Apa rupanya arti Bhinneka Tunggal Ika itu, nak? Berbeda-beda tetap Iya, pintar. Walau berbeda-beda tetap satu jua. Jadi apa yang masuk dalam berbeda-berbeda itu? Apa itu yang berbedanya itu, nak? Seperti apa? Agama, suku, pintar, budaya, boleh. Lalu apa lagi? Makanannya, Bu. Iya, pintar sekali anak Ibu. Jadi pakaian. iya, pakaian juga boleh, sayang. Pintar. Bahasa, iya pintar sekali anak Ibu. Nah, jadi itu semua termasuk perbedaan yang harus kita hormati agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi katanya walaupun teman kita agamanya berbeda, walaupun dia adatnya berbeda, bahasanya berbeda, kita sama-sama tinggal di Indonesia dan harus saling menghargai. Ya kan? Iya, pintar sekali anak Ibu. Jadi anak-anak Ibu bisa melaksanakan untuk anak-anak Ibu tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tercapai persatuan. Sebutkan contoh persatuan dan kesatuan agar Indonesia tidak terpecah belah. Misalnya kalau dengan teman sekelas, harus berbuat apa, nggak boleh apa, biar tercipta persatuan dan kesatuan. Ayo, siapa yang bisa? Tidak boleh membedakan agama. Boleh, sayang. Terus, kalau temannya jatuh gimana? Kalau temannya jatuh, dibantu boleh. Kalau temannya nggak bisa ngerjain soal waktu ujian, boleh dibantu nggak? Boleh dibantu Kak? Boleh, Bu. Iya, nggak boleh saya. Pintar itu. Di sini katanya persatuan merupakan berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dan serasi. Jadi katanya kesatuan merupakan hasil dari persatuan. Jadi katanya ya arti dari persatuan itu lebih masuk lagi dari kesatuan. Masuk dia kesatuan. Itulah tadi yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai di sini anak-anak Ibu masih ada yang mau bertanya, nak? Selanjutnya di sini ada katanya ayo membaca. Jadi bacaan teks tersebut ada di buku siswa halaman 80. Anak-anak Ibu bisa membuka bukunya halaman 80. Dan teks ini ada kaitannya dengan soal LKPD yang Ibu berikan kemarin, yang tugas kelompok dan diskusikan bersama-sama, lalu dipresentasikan di dalam Zoom ini. Ya kan? Ada nggak semalam Ibu kirim melalui WA? Iya, pintar sekali. Jadi LKPD ini adalah hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian di mana Ibu ada di dalamnya. Dan sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Naswa. Silahkan Naswa bacakan. Teman-teman yang lain diharapkan
matikan mikrofonnya agar tidak ada gangguan ketika Naila mempresentasikan jawabannya. Oke, silakan Naswa. Di sini saya mewakilkan kelompok macan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi, menurut kami, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi yaitu sangatlah besar, terutama sebagai uang masuk daerah di mana uang tersebut bisa dijadikan mata pencaharian penduduk setempat. Contoh masyarakat berdagai dengan niat kerjasama yang baik sehingga menciptakan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tempat rekreasi tepi pantai yang mana tempat rekreasi tersebut kelak bisa menghasilkan pendapatan masyarakatnya. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, yaitu terjadinya perpecahan, perkelahian, pertengkaran yang mana menyebabkan masyarakat yang satu ingin menguasai lebih dari masyarakat yang satu juga berpikir demikian sehingga sumber daya tersebut terbengkalai fungsinya. Dua daerah yang mempunyai kenampakan dan sumber daya alam yang berbeda yaitu bisa kita temui di Brastagi, Kabupaten Karo, di mana Brastagi merupakan dataran tinggi yang menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan berkualitas baik. Kemudian bisa kita jumpai kenampakan alam berikutnya yaitu Pantai Kelang yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Pantai Kelang merupakan dataran rendah yang menghasilkan banyak ikan-ikan dan hasil laut yang segar. Sekian presentasi yang saya tampilkan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Mantap kali kelompoknya si Naswa. Dan presentasi yang dibawakan Naswa juga bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Kelompok Naswa dari mana tadi, Nak? Kelompok apa, sayang? Kelompok macan, Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok macan. Tepuk. Buat kelompok macan. Oke, terima kasih Naswa. Bagus sekali tadi isi presentasinya. Katanya tentang manfaat dan kelemahannya dan apa manfaat persatuan dan kesatuan. Jadi tadi contohnya dibuat si Naswa seperti Brastagi dan pantai tadi ya, pantai di Bedagi. Bagus sekali anak ibu. Jadi sisa kelompok yang lain boleh menampilkan atau mengirimkan ke WA grup agar ibu langsung koreksi hasil diskusi kelompok kalian. Oke anak-anak ibu? Oke, Bu. Oke, pintar sekali anak ibu. Nah, di sini ibu mau menguji kemampuan kalian. Coba lihat soal yang ibu taruh, kuis. Kuis yang ada dalam PPT, coba. Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang luas, sehingga terdapat kenampakan-kenampakan yang bisa dinikmati. Kenampakan dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Temukan gambar di bawah ini yang termasuk kenampakan buatan. Coba anak-anak ibu lihat yang menjadi jawaban kenampakan buatan yang mana? C, Bu. C. Iya, pintar sekali anak ibu. Oke, tepuk tangan buat semua. Tepuk. Buat semua. Oke, pintar sekali anak ibu. Nah, di sini coba ibu mau tahu dulu anak-anak ibu siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, angkat tangannya. Siapa? Siapa yang berani mencoba, nah? Saya, Bu. Oke, ayo bacakan. Kan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Kenampakan buatan ialah kenampakan yang terbentuk dampak perbuatan dari manusia. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Iya. Kalimat tanya merupakan Oke, lanjut. Siapa tadi? Kalimat tanya merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Boleh. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Bu. Oke, kasih ya. Oh, Jingga. Coba Jingga dulu. Ibu mau dengar suara Jingga. Ayo. Apa, nak? Non-fiksi merupakan karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi tanpa melibatkan sama sekali daya
imajinasi, khayalan atau opinis penulis. Iya, pintar sekali. Ayo, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Oke, Saskia. Ya. Persatuan kesimpulan merupakan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, jadi anak-anak ibu udah bisa membuat kesimpulan. Lalu di sini ibu berikan kesimpulan yang ibu buat, ibu rangkum menjadi satu bahwa katanya kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang di darat ataupun di laut. Lalu katanya kenampakan buatan merupakan kenampakan yang terbentuk dampak perbuatan dari manusia. Lalu kalimatannya merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon. Karangan non-fiksi merupakan karangan yang ditulis berdasarkan fakta. Karangan non-fiksi ini juga dari materi yang lalu juga sudah kita pelajari ya kan? Dan yang terakhir, persatuan-kesatuan merupakan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sampai di sini anak-anak ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, pintar sekali anak ibu. Tidak, Bu. Iya. Dan di sini ada evaluasi seperti biasa. Ibu akan mengirimkan tugas evaluasi melalui Google Form. Yang Google Form nanti akan Ibu kirimkan melalui WA. Sama seperti kemarin, jadi ketika kalian menjawab soalnya, langsung muncul jawabannya. Langsung muncul benar atau salahnya, ya kan? Nah, seperti biasa, tokennya jangan lupa diisi. Tokennya kelas 5. Nanti akan Ibu kirimkan melalui WA group. Oke, di sini mari kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti yang kita jelaskan pertama tadi, anak-anak ibu harapkan berteman tidak boleh membedakan, baik itu agama, ras, budaya, bahasanya berbeda, semua itu tidak boleh dibeda-bedakan. Bisa dilaksanakan anak-anak ibu? Bisa, Bu. Iya, pintar, mantap. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Tadi sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Nanti tinggal mengerjakan evaluasi. Anak-anak ibu sudah lantang sekali ketika melakukan presentasi atau membuat laporan tadi. Sudah jago. Oke, kita lihat materi berikutnya. Besok kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Jadi isinya ini besok tentang membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda, kemudian membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem, dan yang terakhir adalah memperagakan gerak tari daerah Curug Langgar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak anak-anak ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, pintar sekali. Jadi anak-anak ibu harapkan selama masa pandemi COVID ini masih ada, anak-anak ibu tetap menjaga jarak, tetap pakai maskernya, rajin cuci tangan, bermainlah di dalam lingkungan rumah agar tidak bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Jika misalnya bertemu, harus memakai masker dan rajin mencuci tangan. Oke. Oke, Bu. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau dulu dengar suaranya yang lantang. Anak-anak ibu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa, Bu. Keluarkan suaranya. Oke. Dari Sabang 2, 2, 3 mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Bergegar pulang, Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, tanah airku. Berjanji padamu menunjukkan airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu buat semua. Semua. Oke, terima kasih anak-anak. Mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa hari ke depan. Sampai jumpa besok. Semoga anak-anak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.